Oke, kita baca soalnya. Amonium nitrat digunakan sebagai pupuk di bidang pertanian. Produksi amonium nitrat menggunakan reaksi antara larutan asam nitrat NO3 12,6 gram dan gas amonia 2,24 liter pada STP, dalam keadaan STP. Yang ditanyakan adalah berapa massa yang dihasilkan dari reaksi tersebut. Jadi reaksi massa yang dihasilkan pada NH4NO3 itu sebesar berapa gitu. Amonium nitratnya berapa gitu. Nah, ingat kalau untuk mengerjakan soal yang stoikiometri, teman-teman perhatikan reaksinya ya. Kita tuliskan reaksinya. Jadi HNO3 dicampurkan dengan gas amonia NH3 menghasilkan NH4NO3. NH4NO3. Nah, sekarang ternyata diketahui HNO3 itu sebanyak 12,6 gram. Lalu NH3 itu sebanyak 2,24 liter. Nah, karena kita punya dua reaksi yang diketahui, maka nanti kita akan harus mencari reaksi pembatas. Nah, karena berlangsung secara reaksi pembatas, maka konsep yang akan kita gunakan adalah, ya kalian ingat, mula-mula bereaksi sisa. Mula-mula bereaksi sisa. Jadi ingat, mula-mula bereaksi sisa. Oke. Nah, sekarang masih ingat, untuk mula-mula bereaksi sisa, satuan yang akan kita masukkan adalah, ya benar sekali, satuannya adalah mol. Sehingga kita harus mencari dulu berapa mol dari HNO3. Jadi nanti ingat massa per mR dari HNO3. Jadi sama dengan 12,6 per H, AR-nya 1 tambah 14, 15 ditambah 16 kali 3, 48 ya. Berarti 15 ditambah 48 ya 60. 48 63 ya. 63 MR-nya. 63 ini dari MR dari HNO3. Di ketika 12,6 dibahagi dengan 63 itu sama dengan 0,2 mol. Itu untuk mol HNO3. Sekarang berapa mol NH3? Ingat, mol NH3 ini dalam keadaan STP. Berarti mencari molnya adalah volume per 22,4. Jadinya gimana? Jadi 2,24 per 2,4 sama dengan 0,1 mol. Sama dengan 0,1 mol ya. 0,1 mol. Sekarang tulis 2,24 per 22,4 ya.
Nanti kita punya 0,2 dan 0,1. Oke, kita masukkan. Jadi di sini sama dengan 0,2, di sini 0,1 mula-mula. Di sini belum ada. Nah, saat bereaksi kita harus mencari tahu berapa reaksi pembatasnya. Jadi kita harus tahu reaksi pembatasnya mana sih? Ya. Reaksi pembatas adalah nilai terkecil ketika mol dibagi dengan koefisien. Ingat, nilai terkecil dari mol dibagi dengan koefisien. Nah, 0,2 bahagi 1, 0,2. 0,1 bahagi 2, bagi 1, 0,1. Berarti yang akan menjadi reaksi pembatas adalah 0,1 karena nilai terkecil dari pembagian antara mol dan koefisien. 0,1 berarti di sini menyisakan 0,1, di sini habis. Di sini 0,1 mol. Oke. Sudah? Kita dapat 0,1. Nah, perhatikan. Untuk mencari massa, karena yang ditanyakan adalah massa, maka massa itu sama dengan mol dikali dengan mr. Nah, 0,1 mr-nya berapa tuh? NH4, jadi 14 ditambah 4, 28, ditambah 14 lagi, ditambah 48, itu 80. Sehingga kita tahu massanya adalah 8 gram. Nah, itu jawabannya. Berarti 8 gram. Oke? Oke, nomor 7. Kita lihat soalnya. Dalam suatu reaksi digunakan 60 ml larutan KiO3 0,2 M dengan 40 ml larutan H3ASO3 yang didapat dari pengenceran 6 ml larutan H3ASO3 0,6 molar. Jika reaksi redoks berlangsung stoikiometri dan sempurna, konsentrasi Ki yang diperoleh dalam campuran reaksi tersebut adalah, nah ini, berlangsung secara stoikiometris dan sempurna. Nah, sekarang pertama kita tuliskan reaksinya dulu, ya. Reaksinya adalah KiO3 plus 3H3ASO3 menghasilkan Ki plus 3H3ASO4 tambah dengan 2H2O. Pertanyaannya sederhana, apakah ini sudah setara atau belum? Ya, ternyata sudah setara ya. Ya, sudah setara. Oke. Nah, sekarang yang diminta adalah berapa konsentrasi dari Ki. Nah, gitu kan? Berapa konsentrasi dari Ki? Nah, karena ini terdapat dua bereaksi yang punya nilai, maka konsep yang kita harus masukkan adalah apa? M, ya, mula-mula bereaksi sisa gitu. Jangan dilupakan. Dalam stoikiometri kadang-kadang kita harus pakai semua informasinya, gitu ya. Nah, ingat dalam MBS atau MRS itu yang kita akan masukkan adalah satuannya mol. Sekarang kita ketahui dulu berapa mol dari KiO3. Ya. Nah, karena yang diketahui di situ dalam bentuk
mililiter dan konsentrasi, maka kita harus punya rumus dulu, gitu ya. Ingat rumusnya adalah mol itu sama dengan M kali V, ya. M kali V. Oke, saya pisahkan, saya tulisnya di sini aja. Jadi rumus, ingat, sama dengan M itu adalah mol per volume. Kita rubah jadi mol itu sama dengan konsentrasi dikali volume. Kita masukkan, berarti berapa mol KiO3? Ternyata KiO3 itu molnya 60 ml dikali dengan 0,02 atau sama dengan 1,2 milimol. 1,2 milimol gitu. Nah, sekarang berapa mol dari H3ASO3 gitu. Nah, kita punya 40 mil tuh. 40 mil kali konsentrasinya. Konsentrasinya belum ada. Kita harus cari tahu dulu konsentrasinya. Ingat, di situ ada kata-kata pengenceran. Ya. Ada kata-kata pengenceran. Nah, mungkin teman-teman masih ingat bagaimana rumus pengenceran? Ya, benar. Pengenceran itu V1, tuh ya, pengenceran. Ingat, V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Nah, sehingga kita untuk mengetahui berapa konsentrasi dari H3ASO3 itu kita masukkan 6 kali 0,6 sama dengan 40 kali M2 yang kita cari. Jadi M2 sama dengan 3,6 per 40 sama dengan 0,09 M. Berarti di sini nanti masukannya adalah 40 mil dikali dengan 0,09 M. Jadi sama dengan 3,6 milimol. 3,6 milimol. Oke. Sehingga kita langsung bisa kerjakan ke MBS karena kita sudah ketahui berapa mol masing-masing. Nah, ingat mol KiO3 itu 1,2 milimol. Ini 3,6 milimol. Nah, ini belum ada. Nah, saat bereaksi, ingat yang bereaksi adalah nilai terkecil antara pembagian antara mol dan koefisien, dibagi dengan koefisien. Lihat, kalau 1,2 bahagi 1 tetap 1,2. 3,6 dibagi 3 itu ternyata 1,2. Jadi ternyata dua-duanya bisa menjadi reaksi pembatas karena nilainya sama. Jadi kalau misalkan di sini kita tulisnya 1,2, maka yang bereaksi di H3ASO3 itu juga 3,6. Di KI gimana? Ingat perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien itu 1,2. Ini habis sisa 1,2 milimol. Ingat 1,2 milimol. Nah, karena KI ya
KI itu adalah campuran. Nah, berarti untuk mengetahui, ingat mencari konsentrasi sama dengan mol per volume. Jadi sama dengan 1,2 per. Ingat, ini KI merupakan campuran, berarti nanti pakai volume total. Ya. Volume total 1,2 bagi 100. Nah, 40 tambah 60 100, berarti sama dengan 0,012 konsentrasinya. Jadi jawabannya adalah C. Kita masuk nomor 8. Ya, nomor 8. Tetapan kesetimbangan asam Ka, C6H5COH itu 6 kali 10 pangkat min 5. Nilai pH yang dihasilkan jika 100 ml larutan C6H5COH 0,1 m dicampurkan dengan 50 ml larutan C6H5COOK 0,1 m. Nah, pertama untuk mengerjakan soal ini harus mengidentifikasi dulu, ya. Mengidentifikasi bahwa C6H5 ya, COOH ini merupakan asam atau basa? Ya, ini merupakan asam. Ya. Sementara C6H5COOK ini merupakan apa? Ya, garam. Teman-teman, ini adalah garam. Hasil pencampuran, saya tuliskan reaksinya ya, supaya tidak bingung kenapa itu bisa jadi garam. C6H5COOH kita tambah dengan KOH hingga menghasilkan C6H5COOK plus H2 gitu. Jadi ini adalah asamnya, ya kan? Ini adalah basanya, sementara ini adalah garamnya gitu, ya. Oke, ingat ketika yang tersisa hanyalah asam lemah, ini lemah ya. Kenapa asam lemah? Ya karena dia punya nilai Ka gitu ya. Inilah ciri-cirinya, dia asam lemah karena dia punya nilai Ka. Ingat, ketika yang tersisa hanyalah lemah dan garamnya, maka konsep apa? Ya, benar sekali, konsepnya adalah hidrolisis. Konsepnya adalah larutan penyangga gitu, ya. Larutan penyangga atau baper gitu ya. Larutan baper. Oke, ingat bagaimana mencari rumus larutan penyangga? Teman-teman harus tahu lagi bahwa larutan penyangga H+ itu sama dengan ya Ka kali mol sisa asam per mol garam kali valensi. Ya, kali valensi. Oke. Jadinya gimana? Karena ini yang diketahui nilai Ka ya. Langsung aja, berarti sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 5 kali mol sisa asam. Bagaimana mencari mol? Ya, mencari mol gimana? Di mol sama dengan M kali V. Itu 100 mil kali 0,1 sama dengan 10 mil. 10 milimol. Ya. 10 milimol. Lalu
Untuk mol dari C6H5COOK berarti nanti di mol dari COOK adalah tetap M kali V sama dengan 50 dikali 0,1 sama dengan 5 milimol. Ini merupakan mol dari C6H5COOH, sementara yang ini adalah C6H5COOK, begitu ya. Atau ini adalah asam lemahnya dan ini merupakan garamnya. Oke, jadi gimana? 6 kali 10 pangkat minus 5 dikali 10 milimol per 5 milimol. Ya, habis bisa 3 ya. Jadi ini 12, ini habis, ini sisa 2 kali 6 12 kali 10 pangkat minus 5 atau 1,2 kali 10 pangkat minus 4. Berarti mencari pH itu sama dengan ya min log konsentrasi H plus sama dengan min log 1,2 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 4 kurang log 1,2. Nah, itu jawabannya. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita masuk nomor 9. Ya, nomor 9. Nah, perhatikan baik-baik. Sebanyak 60 ml larutan metilamina dengan PKB, berarti ini basa ya, dititrasi dengan langsung asam kuat. Nah, itu asam kuat. Yang ditanyakan adalah pH larutan yang terbentuk setelah penambahan 60 ml larutan HCl. Ya, 60 ml larutan HCl ya. Ini kalau soal yang seperti ini ya berarti gampang ya. Ingat, kita punya CH3NH2 gitu ya. NH2 ini merupakan apa? Basa lemah. Berapa molnya? 60 dikali berapa tuh? 0,04 ya, 0,04 tidak salah itu 2,4 ya enggak sih? Ya, 2,4 milimol. Lalu kita punya HCl. HCl itu merupakan asam ya, asam kuat. Molnya berapa? Oh, ternyata setelah penambahan 60 berarti 60 kali 0,04 sama dengan 2,4 milimol. Nah, ketika mol asam itu sama dengan mol basa, maka ini merupakan konsep dari hidrolisis garam. Hidrolisis garam. Nah, masih ingat hidrolisis garam? Kita punya cara cepat kemarin kan untuk mengetahui ini. Kita punya cara cepat ya. Jadi gimana? Ketika asam kuat dicampurkan dengan basa lemah, maka pH-nya sama dengan
Ya, lebih kecil daripada 7. Ya kan? Kalau yang asam lemah dicampur dengan basa kuat, maka pH-nya lebih besar daripada 7. Nah, karena ini merupakan basa lemah dan asam kuat, maka pH-nya lebih kecil daripada 7. Jawabannya adalah B. Nomor 10. Sebanyak 100 ml AgNO3 0,01 M dicampurkan dengan 10 ml H2SO4 0,01 M. Diketahui KSP Ag2SO4 itu 3,2 kali 10 pangkat minus 5. Ya, pernyataan yang benar mengenai campuran tersebut adalah gitu. Ini KSP. Mungkin teman-teman masih ingat konsep KSP, ya? Gimana KSP kemarin? Jadi KSP itu merupakan apa? Hasil kali kelarutan. Hasil kali kelarutan. Nah, kalau yang di sini kan ditanya adalah diketahuinya adalah Ag2SO4 gitu. Ag2SO4 ketika terionisasi menjadi 2Ag plus tambah SO4 2-. Nah, gitu kan? SO4 2-. Kayak gitu. Nah, sekarang kita akan mencari berapa konsentrasi dari Ag, gitu kan? Konsentrasi dari, kalau misalkan di sini S, berarti sini 2S, ini S, maka nanti KSP-nya itu sama dengan Ag plus konsentrasi Ag plus pangkat 2 kali konsentrasi SO4 2-. Ya, karena sudah punya nilai KSP, maka yang kita cari sebenarnya adalah QSP, ya. Itu adalah nilai dari QSP gitu. Nah, untuk mencari nilai berapa konsentrasi Ag2+, nah kita menggunakan data yang ada di depan, di atas gitu. Ya, perhatikan. Ini kita punya 100 ml AgNO3 dan juga 100 ml dari H2SO4. Jadi kita punya itu AgNO3 menghasilkan Ag plus tambah NO3-. Itu. Jadi kita punya Ag di sini. Ya. Lalu kita punya H2SO4 dari 2H plus tambah SO4 2-. Ya, SO4 2-. Jadi kita punya Ag, kita punya SO4 untuk masuk ke sini, untuk masuk ke QSP-nya. Nah, sekarang bagaimana mencari konsentrasi Ag plus? Nah, untuk Ag plus itu sama dengan, kita cari dulu molnya, 100 dikali 0,01 per berapa volume totalnya? 100 ditambah 100, 200. Nah, ini sama dengan berapa nih? Ya, sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3. Kayak gitu, ya. Lalu H2SO4 atau SO4 2-. Berapa konsentrasinya? Sama, ya. Jadi 100 nanti dikali 0,01 per volume total 200 sama 5 kali 10 pangkat min 3. Ya kan? Nah, sekarang kita masuk. Ternyata di sini Ag-nya 5
kali 10 pangkat min 3 pangkat 2. Ingat, jangan lupa pangkat 2-nya. Kali 5 kali 10 pangkat min 3 juga. Jadi sama dengan ini 125 kali 10 pangkat min berapa itu? 9. Ya kan? Ya, 1,25 kali 10 pangkat min 9 atau 1,25 kali 10 pangkat min 7. Nah, karena QSP, nah ini ada tambahan ya. Tambahan catatan perlu diingat. Ya. Perlu diingat. Ketika QSP lebih kecil daripada KSP, itu artinya larut. Larut atau tidak mengendap. Tapi kalau QSP lebih besar daripada KSP, maka ini mengendap. Ya. Itu artinya apa? Mengendap. Nah, sekarang coba kita lihat, ternyata QSP-nya lebih kecil daripada KSP. Jadi QSP-nya, teman-teman bisa lihat, QSP-nya itu sama dengan 1,25 kali 10 pangkat min 7. Dan KSP-nya ternyata hanya 3,2 kali 10 pangkat min 5. Mana yang lebih besar? Ya, yang lebih besar adalah KSP. Artinya yang lebih besar adalah KSP. Ya. Berarti jawabannya adalah larut, artinya belum terbentuk endapan karena QSP lebih kecil daripada KSP, atau KSP lebih besar daripada QC gitu. Nah, itu jawabannya adalah B.